Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya di rumah? Wah, semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengikuti pelajaran sekolah minggu dari rumah bersama-sama dengan Kak Angel yang sudah semangat untuk ikut sekolah minggu. Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah bersemangat. Sekarang kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Semuanya berdiri karena kita akan bernyanyi bersama-sama, menari bersama-sama, melompat bersama-sama dan bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Yuk semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu berikut ini bersama-sama dengan Kak Angel. Kita bernyanyi lagu ini dengan semangat ya adik-adik. I want more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I wanna sing today. I wanna sing today. I wanna sing today. Because of Jesus, I wanna clap my hands. I wanna clap my hands. I wanna clap my hands. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus, I wanna jump today. I wanna jump today. I wanna jump today. Because of Jesus. Good semuanya. Wah, adik-adik tadi sangat bersemangat memuji nama Tuhan. Benar sekali, kita bernyanyi karena Tuhan, kita melompat karena Tuhan, kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, duduk yang tenang karena kita mau berdoa dan mau mendengarkan cerita Alkitab minggu ini. Yuk semuanya duduk, kemudian lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Angel bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah bernyanyi memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan belajar dari Alkitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi anak-anak yang takut akan Allah, mengasihi Allah, dan taat kepada Allah. Nah adik-adik, ingat nggak ya minggu lalu Kak Uwi cerita tentang apa ya? Wah, semuanya pintar-pintar. Benar sekali, minggu lalu Kak Uwi bercerita tentang Daud yang dipilih Allah untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Meskipun Daud masih muda dan dia lebih kecil daripada kakak-kakaknya, tapi Allah tetap memilih Daud karena Allah
tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, melainkan Allah melihat hati. Wah, pinter-pinter nih adik-adik. Nah, setelah Daud dipilih Allah untuk menjadi raja selanjutnya, tapi Daud masih harus menunggu nih adik-adik. Karena kan tadi Daudnya masih muda ya. Nah adik-adik, saat menunggu, Daud ikut berperang melawan musuh-musuh dan selalu menang. Tapi ketika orang-orang Israel, orang-orang di kerajaan memuji-muji Daud, Raja Saul menjadi marah. Dia iri kepada Daud yang dipuji-puji oleh orang-orang. Akhirnya dia membenci Daud dan berusaha untuk menyakiti Daud. Wah, adik-adik, apa yang terjadi dengan Daud ya? Supaya adik-adik di rumah tidak penasaran, yuk kita simak ceritanya berikut ini. Ini adalah Daud. Daud adalah gembala yang tinggal di Israel. Daud dipilih oleh Tuhan sebagai raja selanjutnya meskipun dia masih muda. Daud masih harus menunggu untuk dia menjadi raja. Karena masih ada raja yang lama bernama Raja Saul. Saul sangat kuat dan tinggi, tapi dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena itu, Tuhan mengambil kerajaan dari keturunannya dan memberikannya kepada Daud. Daud menjadi tentara yang hebat. Semua orang yang ada di kerajaan menyukai Daud, dan ini membuat Saul cemburu dan membenci Daud, karena Saul berpikir bahwa Daud akan mengambil kerajaannya. Saul ingin menyerang Daud dan menyakitinya. Suatu hari, Saul mengetahui bahwa Daud pergi ke padang En-Gedi. Saul membawa 3.000 orang untuk menemukan dan menyakiti Daud. Masuklah Saul ke dalam gua dan beristirahat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang batu. Sekarang waktunya. Tuhan menyerahkan musuhnya kepada kamu, Daud. Lalu Daud memotong ujung jubah Saul. Tapi Daud merasa bahwa tidak baik untuk menyakiti Saul. Meskipun Saul begitu jahat kepada Daud, tetapi Daud menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud menyuruh orang-orangnya untuk tidak menyakiti Raja Saul. Ketika Saul sudah bangun meninggalkan gua itu, Daud keluar dan berseru, Tuanku Raja, mengapa engkau percaya kepada orang yang berkata bahwa aku akan menyakiti engkau? Lihatlah, aku bisa memotong jubahmu, tapi aku tidak menyakitimu meskipun kau membenciku. Daud berjanji dia tidak akan pernah menyakiti Saul karena Saul adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Saul berkata, Kau adalah orang yang lebih baik daripada aku. Sesungguhnya, aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja itu akan kokoh dalam tanganmu. Berjanjilah kepadaku bahwa kau tidak akan melenyapkan kaum keluargaku. Daud pun berjanji kepada Saul dan berpisahlah mereka. Tadi kita telah menyaksikan cerita tentang Raja Saul dan Daud. Raja Saul begitu membenci Daud, tapi Daud tidak pernah ingin membalas kejahatan Raja Saul meskipun Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Nah adik-adik, tahukah kamu kalau hal tersebut terjadi 2 kali?
Pertama, di Padang En-Gedi seperti tadi yang ada di video. Lalu yang kedua, di pasal yang ke-26 terjadi di Bukit Hakhila. Nah, adik-adik, meskipun Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak mau menyakiti Raja Saul. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan. Daud begitu menghargai Raja Saul. Hari ini kita akan belajar untuk menghargai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Ada apa aja ya adik-adik? Good, ada pendeta, ada guru sekolah minggu, dan ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang ada di gereja kita. Bagaimana ya caranya kita menghargai mereka? Benar sekali. Kalau adik-adik berkata bahwa adik-adik menghargai guru sekolah minggu, berarti ketika sekolah minggu adik-adik tidak bermain-main, mendengarkan dengan baik. Kalau lagi bernyanyi, ikut bernyanyi. Kalau sedang beribadah, ikutlah beribadah dengan baik. Dan kalau pendeta lagi khotbah, duduk tenang dan mendengarkan. Begitulah caranya kita menghormati hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Nah adik-adik, kisah tersebut dapat kamu temukan di dalam Alkitab kamu, yaitu 1 Samuel pasal yang ke-24 dan ke-26. Kak Angel ulangi, kisah tersebut dapat kamu temukan di dalam Alkitab kamu, yaitu 1 Samuel 24 dan 26. Kak Angel yakin adik-adik bisa melakukannya ya. Kak Angel juga mau mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Katakan, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekarang kita akan membuat prakarya. Kita akan membuat prayer hand seperti ini. Wah, ini seperti tangan Kak Angel yang sedang berdoa ya adik-adik. Nah, kamu hanya membutuhkan kertas, gunting, dan pulpen atau pensil. Mintalah orang tua kamu untuk membantu kamu untuk membuat prakarya ini. Yuk kita buat bersama-sama melalui video berikut ini.
Wah, prakaryanya bagus-bagus ya adik-adik. Bagi kamu yang belum menyelesaikannya, nanti dapat menyelesaikannya bersama dengan keluarga kamu di rumah ya. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama karena sekolah minggu kita telah selesai. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang bisa menghargai hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu hari ini. Selalu ikuti pelajaran sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik. Kamu juga bisa membagikan video ini supaya banyak orang yang diberkati melalui cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!